Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel manusia setengah G kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai ordinary least square ya, yaitu bagaimana kita mendapatkan estimasi parameter untuk setiap konstanta dan koefisien dari si model regresi. Jadi kalau kalian ingat ya, regresi itu kan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah beta 2X2 tambah seterusnya ya, tambah E. Jadi Y itu adalah variabel dependent, beta 0 itu adalah ketinggian atau konstanta, B1 itu adalah gradien atau kemiringan, slope ya, dari X1. Jika kalian punya variabel X2 ya berarti beta 2 X2 dan seterusnya sampai beta K XK. Kayaknya tergantung jumlah kalian variabel bebasnya ada berapa. Dan E adalah errornya, karena setiap prediksi itu ada error ya. Nah kemudian kalau tadi sudah kita tahu ya bahwa Y ini bukan apa namanya Y topi karena ada errornya. Jadi begini ya, mungkin saya tuliskan. Jika saya tuliskannya adalah kayak gini, Y topi, maka ini tidak perlu ada errornya di kanannya. Jadi Y topi adalah beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 beta 3 X3 dan seterusnya ya, tergantung kalian ada berapa. Nah ini tidak ada ditambahkan error kayak gini karena ini adalah topi. Nah jadi Y topi itu adalah suatu estimasi ya, makanya tidak diperlukan errornya. Nah kalau Y yang asli itu butuh ada parameter error ya, atau nilai error ini, karena kan tadi ya Y topi ini tidak sempurna. Nah contohnya gini, kita punya sumbu X, sumbu Y. Nah ini adalah apa namanya variabel prediktor, dan ini misalkan Y nya ya. Kemudian ini ketinggiannya misalkan 1 di sini, berarti beta 0 nya 1. Nah kemudian ini adalah garis regresi kita. Nah titik-titiknya itu kan nggak tepat di garis regresinya kan, makanya terdapat namanya error. Nah ini gap antara ini dan ini adalah error, gap antara ini dan ini adalah error. Jadi gap setiap titik terhadap garis regresi itu disebut sebagai error. Nah titik-titik ini disebut sebagai Y topi ya, titik ini Y topi. Nah Y yang sebenarnya itu adalah garis ininya, makanya Y topi itu harus ditambahkan dengan error, nih ditambahkan dengan error masing-masing agar menjadi Y biasa kayak gitu. Jadi sebenarnya Y sama dengan Y topi tambahkan dengan error kayak gitu. Jadi ini adalah titik-titiknya adalah Y topi dan selisihnya adalah error, maka Y adalah Y topi tambah error kayak gitu. Nah tadi kita ingat ya bahwa Y sama dengan Y topi tambahkan dengan error. Nah jadi kalau ini pindah ruas, jadinya error sama dengan Y min Y topi kan ini. Nah kalian ingat ya, Y topi itu adalah beta 0 tambah beta 1 X1 tambah seterusnya sampai beta kalian berapa yang tanpa errornya ini, karena errornya ya tadi ya di sini ya. Jadi E sama dengan Y min beta 0 tambah beta 1 X1 dan seterusnya. Kemudian inilah yang disebut sebagai error. Tapi kita itu tidak pengen meminimumkan error. Kenapa? Karena kalian ingat ya, error itu bisa di atas ya, di atas garis atau di bawah garis. Kalau di atas garis errornya positif, kalau di bawah garis errornya jadi negatif kan. Nah jadi makanya kita itu perlu membuat errornya itu absolut ya. Jadi kita pengen meminimumkan nilai error sebenarnya ya. Kita hapus dulu ini. Sebenarnya sih kita pengen meminimumkan nilai error ya kan, agar errornya sekecil mungkin ya, agar prediksi kita akurat kan. Tapi error itu tadi bisa positif bisa negatif, jadi bisa saling menghilangkan. Nah makanya kita perlu membuat ini total error itu harus positif semua nilainya. Jadi kan misalkan gini ya, yang bawah ini selisihnya 0,5 min 0,5, yang atas 0,5. Jadi kalau errornya dihitung jadi 0 kan, padahal ada errornya kan. Nah gitu. Jadi karena ini misalkan selisihnya min 0,5 dengan ini selisihnya 0,5, jika dihitung maka errornya 0 karena min 0,5 tambah 0,5 gitu kan. Padahal ini ada error. Nah makanya misleading. Nah agar tidak misleading gimana? Jadi harus dimutlakan. Jadi ini min 0,5
jadi 0,5 dan ini min 0,5 jadi 0,5, jadi total errornya 1 gitu kan. Nah itu kayak gitu, makanya kita harus mutlakan. Nah masalahnya memutlakan itu ketika diestimasi pakai turunan dan sebagainya itu susah. Nah makanya alternatifnya apa biar errornya itu dua-duanya positif, baik yang di bawah garis atau di atas garis, yaitu dengan cara mengkuadratkan kayak gitu. Jadi kalau kita replace E itu jadi Y min Y topi, berarti ini dikuadratkan. Sorry ya saya batuk-batuk ini. Oke, jadi Y min Y topi itu adalah E kuadrat ini. Jadi itu disebut juga SSE ya, sum square error. Jadi penjumlahan semua titik ya, karena setiap titik punya error kan, penjumlahan semua error pada setiap titik gitu. Nah ini SSE ini juga bisa dituliskan sebagai key, di mana key itu adalah E transpose kali E. Nah ini adalah suatu bentuk metrik aja ya. Jadi kan E transpose E itu sama dengan E kuadrat ya, kayak gini. Kayak gitu. Oke. Nah terus untuk mendapatkan apa namanya nilai untuk menghitung beta 0, beta 1, beta 2 dan seterusnya, itu tinggal kita menurunkan E kuadrat ini atau Q ini. Jadi kita mencari turunan pertamanya, do Q per do beta. Jadi kita turunkan persamaan Q tadi, persamaan yang ini terhadap beta kan parameternya. Nah terus disamakan dengan 0, karena kalian tahu ya kalau misalkan nilai parabola atau nilai kurva yang lain, misalkan ini, itu yang bentukannya terendah-terendah kayak gini, ini adalah ketika gradiennya sama dengan 0. Jadi kenapa disamakan dengan 0? Karena kita mau mencari nilai minimum. Nilai minimum itu apa? Berarti error paling minimum, paling kecil kayak gitu. Oke. Nah, kita selanjutnya. Nah, dalam bentuk metrik ya bentukannya kayak gini, berarti Y sama dengan X kali beta tambah E ya. X kali beta itu ya kayak gini misalkan. X1, X2, X3, misalkan sampai X3 aja ya. Tapi kan datanya misalkan banyak, datanya ada 10, berarti ya X11, X21, X31, ini X12, ini X berapa berarti 22 ya. Ini X12, X22. Ini adalah X32 dan seterusnya. Karena datanya bisa banyak. Kemudian betanya ya tadi ya, ada 3 berarti kan. Beta 0. Oh, beta 0 nggak ada karena nggak ada ininya 1. Kalau mau ada beta 0 berarti tambah 1 gitu. Berarti beta 0, beta 1, beta 2 dan beta 3. Oke. Kemudian ditambahkan dengan error ya. Tadi sejumlah datanya, misalkan datanya ada n ya. Berarti E1, E2 sampai nanti en gitu ya. Nah, itu sama dengan Y1 ya kan. Y1, Y2 sampai Y ke n gitu ya. Itu dalam bentuk metrik. Nah, kita ingat ya, SSE itu apa? SSE itu yang sama dengan Q gitu ya. Sama dengan Q itu sama dengan E transpose E. Ya, yang ini ya. Kemudian E transpose E ini, ya ini errornya. Kemudian dikalikan dengan E. Ya kan? Error kan Y min X beta kan? Kayak gitu kan. Kemudian selanjutnya kita bisa distribusikan transposnya masuk ke setiap elemen di dalamnya ini. Ya, kayak gitu. Nah ini dengan transpose rule ketika dimasukkan ya dibalik ya, kalau misalkan ada perkalian metrik di dalamnya. Jadi betanya di depan terus X kayak gitu. Kalau yang ini kan tidak ada perkalian terhadap apapun, jadinya tetap di depan. Oke, setelah transposnya didistribusikan, ya kita kalikan aja YT ke Y, jadinya YTY, terus YT ke XB, jadi YTXB dan seterusnya ya. Nah, kemudian apa nih? YTXB itu adalah skalar dan transposnya itu sama dengan ini. Jadi YTXB dan juga YTXB transpose itu kan apa namanya? Kayak YTXB kuadrat gitu kan ya.
maka bisa kita gabungkan kayak gitu. Nah, kemudian hasilnya itu kayak gini, ini beta T XTY, beta T XTY, kemudian beta T XTX beta kayak gitu. Jadi ini setelah digabung-gabungkan dengan ini ya, hasilnya adalah yang bawah ini persamaannya. Oh, ini jika dikalikan dikuadratkan ya, tapi karena ini misalkan YT XB dan juga ini apa namanya YT XB ini B theta, yang mana ini? Yang ini ya. Nah, ini jadinya kayak dua kalinya aja ya, karena ini sama ini tuh sama sebenarnya. Ini sama ini tuh sama. Jadi bukan kuadrat ya, tapi dikalikan dua akhirnya kayak gitu. Yang belakang tetap, yang depan tetap gitu. Oke, kemudian tadi ya kita ingat harus doki atau do SSE diturunkan terhadap betanya gitu kan. Jadi persamaan pertama apa? Kita hapus dulu ini biar nggak ruwet. Nah, pertama itu adalah YTY-nya dulu diturunkan terhadap beta. Ini kan nggak ada unsur betanya sama sekali, makanya hasilnya 0. Kemudian yang kedua, ini ada betanya ya, 1 ya, berarti hasilnya 2XTY. 2XTY gitu kan. Kemudian yang terakhir ini ada betanya ada 2, berarti diturunkan jadinya XTX beta. Oh ya, ada duanya. Ini kan kayak XTX beta kuadrat gitu kan. Jadinya 2XTX beta. 2XTX beta kayak gitu. Oke, sampai dengan 0. Nah, ini kita bisa pindah ruas ya. Pindah ruas ke sini. Jadi 2XTXB sama dengan 2XTY. Ya kan. Nah, kemudian dibagi 2 semuanya karena ini konstanta aja, jadinya XTX beta sama dengan XTY. Kan kita mau cari beta ya, tinggal XTX nya dipindah ruas, jadinya apa ini, jadinya XTY ini ya, tetap XTY. Nah, ini karena pindah ruas jadi pembagi XTX pangkat min 1, karena kan pangkat min 1 itu artinya kayak XTY dibagi dengan XTX gitu ya. Jadi karena di bawah letaknya berarti pangkatnya min 1. Nah, inilah rumus untuk menghitung beta ya, beta 1, beta 2, beta 3, beta 0 gitu kan. Ya, karena ini kan menghitung rangkaian vektor beta. Ya, untuk menghitung vektor beta maka rumusnya adalah XTX ya, X-nya metrik, yang ini juga metrik, ini metrik, ini juga metrik gitu. Jadi X pertama ditranspos, kemudian dikalikan dengan nilai X yang barusan yang tanpa transpos, kemudian diinverskan, kemudian kita kalikan X transpos dikalikan dengan Y. Itulah menjadi rumus beta topi. Nah, seperti itulah ya metode OLS. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bisa bermanfaat ya. See you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.